Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Datar Media, kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju Embung Batara Srinten. Jalur yang kita pakai melalui Jalan Wonosari, kemudian melewati Piungan, dan di Sambip itu belok kiri ambil ke arah Nglipar. Setelah lewat hutan kayu putih, ambil ke arah kiri menuju ke Balai Desa Pilangrejo. Kemudian kita belok kiri ke arah Sriten. Sebentar lagi kita akan melewati jalan cor beton kurang lebih 7 km dengan kondisi belok-belok dan terjal. Jalanan mulai nanjak dan belok-belok dengan sisi kanan kiri berupa tanaman akasia. Masih di sisi kanan nampak kupasan tebing berupa batuan vulkanik penciri formasi Ngelanggeran. Kemudian sedimen vulkanik berupa perlapisan batu pasir tufan dan lempung dengan sisipan tuf. Tampak lereng kanan jalan kupasan lapili yang ditambang oleh masyarakat untuk dijadikan bahan pondasi bangunan. Nah, di depan sudah nampak pos retribusi masuk ke Embung Batara Sriten. Ada fenomena menarik, batuan berlapis saling silang atau crossbedding bisa disebabkan akibat perubahan arah arus pengendapan atau terjadi longsoran sehingga berubah posisi asalnya. Terdapat selang-seling batu pasir, batu lempung, lapuk kuat, serta teroksidasi kuat. Nampak perlapisan batu pasir tufan dan lempung dengan sisipan tuf. Sampailah kita di Embung Batara Sriten sekitar pukul 9 pagi. Embung Batara Sriten. Embung adalah waduk penampungan air, Batara adalah Batur Agung Utara, Sriten adalah tempat sekawanan burung-burung seriti. Sekawanan burung-burung seriti tersebut berasal dari Goa Seriti yang tepat berada di lereng selatan dari embung ini. Embung ini memang terdapat pada jalur pegunungan Batur Agung bagian utara dan di bawah titik tertinggi se-Kabupaten Gunung Kidul dan merupakan waduk tertinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Bukit Tanggulasi adalah kawasan tertinggi dari keseluruhan jalur pegunungan Batur Agung di wilayah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Datar Media, kita sudah berada di Batara Embung Sriten. Kita akan menggali informasi dari masyarakat setempat tentang segala sesuatu mengenai Embung Sriten yang masuk di bagian pegunungan Batur Agung. Nah, kita bincang dengan Mas Budiono, warga setempat yang lebih banyak mengetahui tentang seluk-beluk ataupun cerita seputaran Batur Agung. Nah, itu sebenarnya itu sebelum ada embungnya itu kan masih persawahan. Jadi kan ada sumber airnya, terus di atasnya itu kan dulu itu ada tubuhnya itu. Dari tubuh itu terus digali itu ada cerita dari orang-orang yang dulu itu kan ada petilasan itu Syekh Wali Jati. Ya, Syekh Wali Jati. Terus dari keraton Pak Sultan sendiri datang sini menemui masyarakat setempat, terus dibikin di sana mau dibikin embung. Tujuan utamanya itu untuk pertanian, untuk kebun buah. Ya, selain dari petilasan
Syekh Wali Jati itu sendiri ada sebuah batu yang di sebelah sana itu namanya itu Batu yang di apa itu Bukit Batu Ragung. Itu ada dua batu itu yang konon itu bisa seandainya dipindahin bisa balik sendiri. Dan Bisa. sudah pernah dibuktikan, Mas? Ya, itu ada beberapa masyarakat yang tidak percaya itu membuktikan dari batu itu di tempat semula itu dipindahin agak jauh, selang berapa hari dilihat kembali itu udah kembali ke posisi semula. Di dekat tulisan Embung Batara Sriten yang utara terdapat akses jalan cor semen untuk menuju ke arah Bukit Tanggulasi. Lintasannya cukup asri dan sejuk. Nampak petilasan Syekh Wali Jati yang berbentuk batu nisan dengan dikelilingi pagar besi dicat hijau. Dan inilah patok puncak Tanggulasi yang merupakan titik tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Bukit Tanggulasi ini nampak Gunung Langgran, kemudian Green Village Gedang Sari, lalu Rawa Jobor, Gunung Semilir, dan jauh di bawah awan sana samar-samar Gajah Mungkur. Pas bambu-bambu, pohon bambu banyak itu kan ada tebingnya itu, Ya. itu ada guanya, gua Sriting. Sudah dibuka untuk wisatawan atau masih belum dikelola? Masih belum dikelola. Masih belum dikelola. Sekarang kita datangi Gua Sriti yang menjadi asal mula penamaan Pedukuhan Sriten khususnya. Gua ini berada di atas kebun bambu penduduk dan tidak dibuatkan akses untuk menuju ke sana. Jadi benar-benar apa adanya. Nah, itulah mulut dari Gua Sriti yang berada di tebing lereng selatan Embung Batara Sriten. Ini kira-kira terbentuk alami atau karena ditambang, Mas Budi? Ini alami, asli, asli. Jadi bukan buatan manusia, asli alami. Terus kotoran-kotoran dari burung sriti ini apakah dimanfaatkan oleh warga, Mas? Misalnya untuk pupuk atau apa? Ya sebelum zaman ini modern itu dulu untuk pupuk sayuran. Oh, sayuran. Ya kebanyakan sayuran kol gitu. Gua ini tersusun oleh perlapisan batuan pasir tufan dan lempung tufan dengan lebar mulut gua sekitar 10 meter dan makin menyempit ke arah bagian dalamnya. Terima kasih Mas Budi atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita orang luar, orang awam, sehingga lebih mengenal tempat-tempat yang dijadikan daerah wisata, sehingga selain berwisata menikmati keindahan alam, kita tahu cerita maupun budaya dari kearifan lokal ini. Nah, sekian bincang-bincang kita rekan Datar Media dengan Mas Budi, warga Pilang Rejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat rekan datar media yang pengen datang dan berlama-lama di sini tidak perlu cemas soal makan. Terdapat kantin dengan aneka makanan dan minuman. Atau yang akan berkunjung secara berombongan dan menginginkan menu khusus olahan desa khas Gunung Kidul, bisa pesan di Warung Rizky atau kepada Ibu Sutini. Ada nomor HP-nya tertera di layar berikut. Embung Batara Sriten yang cantik ini berada di pangkuan Sang Batara karena terletak persis di bawah titik tertinggi puncak pegunungan Batur Agung bagian utara atau disingkat Batara. Batur Agung bisa juga berarti teman besar atau mulia. Maka semoga tetap setia menemani petani yang mengolah tanah di sekitar Embung Batara Sriten ini setiap hari, atau menemani bagi siapapun yang mencari ketenangan hati di sini. Nah, rekan datar media, sekian cerita kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.